Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indaryani, saya dari kelas RH1 semester 3. Saya akan membuat video menjelaskan tugas UTS pedagogik. Soal yang pertama, pedagogik. Pedagogik sebagai pedagogi yaitu ilmu pendidikan, ilmu pengajaran. Pedagogik artinya bersifat pedagogi, bersifat mendidik. Ortopedagogik artinya ilmu mendidik yang bertujuan menyembuhkan kelainan psikis objek didiknya, terutama yang terbelakang mental. Yang B, pedagogik memiliki arti khusus yaitu ilmu mendidik anak secara teori dan praktik. Sementara dalam arti luas, pedagogik mengacu pada seluruh proses pengembangan potensi individu secara holistik, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang C, mendidik. Mengajar dan melatih adalah tiga fungsi guru yang berbeda, namun saling melengkapi. Mendidik berfokus pada pembentukan karakter, moral, dan kepribadian melalui keteladanan dan pembiasaan. Mengajar berfokus pada transfer ilmu, pengetahuan, dan keahlian teknis. Melatih berfokus dalam pengembangan keterampilan spesifik atau life skill melalui praktek langsung. Yang D, peningkatan kualitas hidup. Melalui pendidikan, orang belajar tentang kesehatan, nutrisi, dan kebersihan yang mengarah pada umur panjang dan kesejahteraan yang lebih baik. Memajukan masyarakat dan ekonomi tingkat pendidikan yang lebih tinggi dalam suatu populasi berkorelasi langsung dengan inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas politik. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Pendidikan mengajarkan individu untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan berpikir secara logis daripada hanya menerima segala sesuatu pada nilai nominalnya. Ini penting untuk fungsi kewarganegaraan yang efektif dalam masyarakat yang kompleks. Sosialisasi dan pembelajaran norma sosial. Pendidikan bukan hanya tentang fakta akademis, tetapi juga tentang belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami norma sosial, etika, dan nilai-nilai budaya. Proses ini memerlukan bantuan dan interaksi sosial dengan orang tua, teman sebaya, dan pendidik, bimbingan ahli, dan umpan balik. Guru dan pendidikan ahli memberikan struktur, bimbingan, dan umpan balik yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahpahaman dan mempercepat pembelajaran. Tanpa bantuan ini, pembelajaran bisa menjadi tidak efisien atau salah arah. Teori memberi arah dan pemahaman, dasar pemahaman. Fondasi konseptual teori pendidikan seperti behaviorisme, konstruktivisme, dan humanisme menyediakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip dasar tentang cara manusia belajar, tujuan pendidikan, dan peran pendidik. 1. Tanpa teori, praktis pendidik hanyalah rangkaian aktivitas tanpa tujuan atau landasan ilmiah yang jelas. Panduan pengambilan keputusan. Teori membantu pendidik memahami mengapa di balik metode pengajaran tertentu. Hal ini memungkinkan pendidik untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang kurikulum, strategi pengajaran, dan penilaian, alih-alih hanya mengandalkan intuisi atau kebiasaan. 2. Praktik mewujudkan dan menguji teori. Aplikasi nyata. Praktik pendidikan adalah tempat teori diimplementasikan dalam situasi dunia nyata seperti di kelas sekolah atau lingkungan dan belajar lainnya. Ini mengubah ide-ide abstrak menjadi tindakan konkret, validasi, dan umpan balik. Praktik berfungsi untuk laboratorium untuk menguji validasi teori. Ketika suatu teori diterapkan, hasilnya memberikan umpan balik penting yang dapat mengkonfirmasi, modifikasi, atau bahkan menolak teori awal. 2. Dalam ilmu pedagogik terdapat beberapa fungsi yang menggambarkan peran pedagogik sebagai disiplin ilmu yang mempunyai tugas untuk memahami, menyarankan, dan memperbaiki praktik pendidikan. 5 fungsi utamanya adalah: 1. Fungsi deskriptif. Pedagogik bertugas menggambarkan fenomena pendidikan apa adanya. Yang kedua, fungsi ekspansif, penjelasan.
Pedagogik berfungsi menjelaskan sebab akibat dalam peristiwa pendidikan. Yang ketiga, fungsi perspektif, memberi aturan atau norma. Pedagogik memberikan pedoman atau aturan atau norma untuk praktik pendidikan yang ideal. Yang keempat, fungsi evaluatif. Pedagogik menilai apakah proses dan hasil pendidikan telah berjalan sesuai tujuan ideal. Yang kelima, fungsi praktis. Pedagogik membantu guru dan praktis dalam mengambil keputusan pedagogis secara tepat dalam pengajaran. Yang B, pedagogik sebagai ilmu empiris. Pedagogik dipandang sebagai ilmu yang bersifat faktual dan berdasarkan pengalaman nyata. Contohnya, penelitian mengenai efektivitas metode diskusi kelompok. Yang kedua, ilmu kemanusiaan atau humanistik. Pedagogik menempatkan manusia sebagai pusat dan tujuan pendidikan. Contohnya, memahami minat, bakat, emosi, dan potensi perkembangan anak. Yang ketiga, ilmu normatif. Pedagogik menempatkan nilai, norma, dan tujuan ideal pendidikan. Contohnya, pendidikan seharusnya membentuk manusia berakhlak mulia. Yang keempat, ilmu praktis. Pedagogik adalah ilmu yang langsung digunakan dalam praktik pendidikan. Contoh, guru menerapkan strategi pembelajaran aktif berdasarkan teori belajar. C. Pedagogik teoritis dan pedagogik praktis. Pedagogik teoritis membahas aspek konseptual, abstrak, dan teoritis tentang pendidikan. Produk pedagogis teoritis, teori belajar, konsep perkembangan anak, filsafat pendidikan. Yang kedua, pedagogik praktis. Pedagogik praktis berfokus pada penerapan teori dalam situasi nyata. Produk pedagogik praktis RPP, modul ajar, model pembelajaran, metode assessment. Yang D, mengapa pedagogik teoritis dan pedagogik praktis tidak bisa dipisahkan? Keduanya tidak bisa dipisahkan karena satu, teori tanpa praktik tidak bermanfaat jika hanya ada teori. Pendidikan hanya menjadi konsep abstrak, tidak ada penerapan konkret di kelas. Guru tidak memiliki petunjuk operasional untuk tindakan pembelajaran. Kebijakan pendidikan menjadi tidak relevan dengan kondisi lapangan. 2. Praktik tanpa teori menjadi tidak terarah. Jika hanya praktik, guru mengajar berdasarkan pengalaman semata. Tidak ada standarisasi, kualitas pembelajaran pendidikan berpotensi salah arah atau tidak konsisten. Metode pembelajaran tidak berkembang. Apa yang terjadi jika hanya pedagogik teoritis yang berjalan? Jika pendidikan hanya mengandalkan pedagogik teoritis dan mengabaikan praktik, maka 1. Guru kesulitan menerapkan pembelajaran yang efektif. Teori tidak memberikan solusi langsung terhadap masalah nyata di kelas. Proses pembelajaran menjadi kaku dan tidak sesuai kebutuhan siswa karena teori belum tentu cocok dengan konteks nyata. Yang ketiga, pendidikan tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Misalnya teori lama diterapkan tanpa inovasi atau menyesuaikan teknologi. Yang keempat, pelatihan guru, teacher training tidak praktif. Guru hanya belajar konsep, bukan cara mengajar yang nyata. 3. Makna landasan filosofis pendidikan menurut perspektif teori pendidikan Indonesia. 1. Pancasila sebagai sumber nilai dan norma pendidikan. Contohnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan operasional dan pedoman bertindak. Contohnya, pembelajaran harus menjunjung nilai demokrasi, gotong royong, dan toleransi. Yang ketiga, Pancasila sebagai tujuan akhir pendidikan nasional. Contohnya, profil pelajar siswa beriman, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Jika pendidikan di Indonesia tidak memiliki landasan filosofis, maka arah, nilai, dan tujuan pendidikan menjadi kabur. Dampaknya sangat serius bagi generasi bangsa dan masa depan negara. Berikut minimal 5 dampak penting. Dampaknya: 1. Pendidikan kehilangan arah dan tujuan. 2. Krisis identitas dan karakter bangsa. Yang ketiga, praktik pendidikan menjadi tidak konsisten dan tidak terarah. 4. Pendidikan hanya menjadi alat ekonomi, bukan pembangunan manusia. Yang kelima, rusaknya kehidupan sosial dan kebangsaan. Model behavioristik.
belajar sebagai perubahan perilaku. Contohnya siswa belajar menghafal perkalian setelah diberi latihan berulang. Kalau yang kedua, model kognitivistik, belajar sebagai proses mental. Contoh, siswa membuat peta konsep untuk memahami materi. Yang ketiga, model konstruktivistik, belajar membangun pengetahuan sendiri. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang keempat, model humanistik, belajar untuk pengembangan diri. Guru memberikan kesempatan siswa memilih jenis tugas sesuai minat. Yang kelima, model sosial atau observasional, belajar melalui pengamatan. Contohnya, siswa belajar sopan santun dengan mencontoh perilaku guru. Satu, kondisi fisik dan kesehatan. Kedua, motivasi belajar. Tiga, lingkungan keluarga, kualitas guru dan metode belajarnya, mengajarnya. Lingkungan belajar di sekolah, kesiapan mental dan emosional, terus minat dan gaya belajar. Alat pendidikan atau educational tools. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan, baik berupa benda, metode, maupun tindakan yang berfungsi membantu pembentukan perilaku, pengetahuan, dan karakter peserta didik. Contoh alat pendidikan: penghargaan, hukuman, teladan, nasihat, perintah, aturan, kegiatan belajar, dan media pendidikan. 2. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan adalah komponen utama yang mempengaruhi jalannya proses pendidikan dalam pendidikan klasik. A. Pendidik. Contoh, guru mengajarkan nilai disiplin melalui keteladanan. Peserta didik, siswa memerlukan metode pembelajaran yang sesuai gaya belajarnya. Tujuan pendidikan: pembentukan karakter jujur, bertanggung jawab, dan religius. Alat pendidikan: sistem penghargaan, aturan sekolah, kegiatan pramuka. Lingkungan pendidikan: lingkungan sekolah yang aman dan religius. 5 jenis alat pendidikan menurut Uyo Sadullah dan Kajian Pendidikan. 1. Keteladanan. Contoh, guru disiplin, jujur, santun, siswa mengikuti sikap tersebut. Kedua, pembiasaan. Membiasakan salam, antri, piket kelas, membaca 15 menit setiap pagi. Yang ketiga, perintah. Guru memerintahkan siswa merapikan meja sebelum pulang. Yang keempat, larangan. Larangan membuli teman, larangan membawa HP saat ujian. Yang kelima, hukuman. Hukuman memperbaiki kesalahan, membuat surat pernyataan teguran. Manfaat alat pendidikan dan dampak jika tidak ada alat pendidikan. Yang 5 manfaat adanya alat pendidikan: membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, mengarahkan perilaku siswa ke arah yang benar, menciptakan disiplin dan tanggung jawab, mempermudah guru dan proses pembelajaran, menyelaraskan tujuan pendidikan dan proses di kelas. 5 dampak jika tidak ada alat pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Jika alat pendidikan tidak ada, maka sistem pendidikan akan mengalami kekacauan serius. Hilangnya proses pembentukan karakter, peserta didik tidak akan menerima teladan, pembiasaan, maupun batasan yang jelas. Meningkatnya perilaku penyimpang dan tidak disiplin tanpa aturan, larangan, atau hukuman, siswa akan bertindak sesuka hati. Guru kehilangan alat untuk melaksanakan pendidikan. Pendidik tidak akan memiliki media, metode, maupun strategi untuk mengajar dan membimbing. Proses pembelajaran menjadi tidak terarah. Tidak ada sistem yang mengatur perilaku, pola belajar, dan tindakan siswa. Gagalnya tujuan pendidikan nasional. Tujuan karakter, moral, dan kecerdasan dan kepribadian bangsa tidak tercapai karena tidak didukung alat yang memadai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.